Uang itu utang apa? Berpisah jalan-jalan Pak, ikut nggak ikut tetap bayar. Mutinya ikut nggak? Nggak ikut. Kalau sudah begini, siapa yang akan bertanggung jawab? Anak ini putus sekolah. Karena apa? Karena malu sering ditagih utang bekas study tour ataupun rekreasi oleh pihak sekolahnya. Padahal cita-cita anak ini sangat tinggi. Salam logika. Dulu ketika ada rombongan study tour yang bisnya mengalami kecelakaan, sejak saat itu Kang Mul melarang studi tour itu tidak perlu diadakan. Nah, sekarang kalau ada orang yang ngadain hajatan, misalkan perkawinan, udah gitu menyebabkan kecelakaan sampai ada 3 orang tewas, terus hajatannya akan dilarang? Ya enggak lah, yang ngadain kan Kang Mul. Ngawaler ka respon bisa teteh iyanya, alhamdulillah tah. Deddy Mulyadi dan Jokowi itu sebenarnya sama saja. Kalau gratis yang bayar siapa? Apa pihak hotel atau pihak yang demo? Kena nih hook negatif saya di video. Perihal jika ini diaktifkan kembali oleh Gubernur Jawa Barat, studi tour untuk anak sekolah yang tidak mampu digratiskan saja. Kan nggak mau. Turunkan Gubernur Jawa karena Oke teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para netizen yang budiman? Kita lanjutkan lagi tentang konten Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini pembahasan tentang study tour lagi berbuntut panjang. Ada seorang anak ya yang sampai putus sekolah atau berhenti sekolah karena malu sering ditagih iuran atau uang study tour. Dan banyak sekali kreator atau para netizen yang ikut berkomentar tentang ini. Seperti apa? Jangan lupa untuk like-nya dulu ya guys ya. Dan bisa berkomentar di bawah untuk meramaikan. Langsung saja kita let's go. Ini ya. Uang itu utang apa? Berpisah jalan-jalan Pak, ikut nggak ikut tetap bayar. Mutinya ikut nggak? Nggak ikut. Nggak ikut. Tapi tetap dipaksakan harus bayar yang 350.000. Nangis teman, kasihan ya. Sebenarnya itu ada 40, udah kusisnya sekalian ya Pak. Tidak lain. Hampir itu melambuk, udah ada banyak Pak. Apakah memang Muti masih berkeinginan lagi untuk sekolah? Masih. Jadi semenjak berhenti dari sekolah itu, Muti udah berapa bulan kerja di sini? Saya baru ini kerja sih Pak, sebelum di sini kan kerja dulu. Jadi pusat perhatian para netizen ya guys ya. Di like tuh sampai 200.000 ya guys ya, dan komentarnya sampai 26.000 lebih bahkan ya. Kita lihat komentarnya ini. Coba kita lihat klarifikasi MTS Darul Muhsinin, ini sekolahnya di situ berarti. Coba lihat klarifikasi MTS Darul Muhsinin Kak, dibuat-buat gurunya cengengesan. Ini saya belum lihat sih. Blacklist MTS Darul Muhsinin. Nah ini salah satu contoh ya, makanya Kang Deddy Mulyadi itu membuat larangan study tour karena yang seperti ini. Seperti yang saya bilang kemarin itu memang ada benernya ya. Di komentar bilang memang kalau nggak ikut study tour tetap harus bayar iuran. Bahkan ditagih terus seperti nanggung hutang teman-teman ya. Nih contoh, apa nggak kasihan tuh ya, cari uang capek-capek buat study tour, padahal tuh nggak ada sangkut pautnya dengan pendidikan. Karena yang seperti kata Kang Deddy Mulyadi itu cuma wisata, iya kan? Oke, kita lanjutkan komentar para netizen. Next. Kalau sudah begini, siapa yang akan bertanggung jawab? Anak ini putus sekolah. Karena apa? Karena malu sering ditagih
utang bekas study tour ataupun rekreasi oleh pihak sekolahnya. Padahal cita-cita anak ini sangat tinggi. Dan di sini siapa kira-kira yang harus bertanggung jawab? Tentunya balik lagi pemerintah, ya kan? Berarti hari ini Kang Deddy Mulyadi yang enggan mencabut ya surat edaran tentang larangan study tour itu sudah pada track ataupun pada jalur yang benar. Kalau misalkan kejadiannya seperti ini terjadi di Jawa Barat, maka akan menambah angka putus sekolah yang ada di Jawa Barat. Kalau kita melihat hari ini data BPS ya, tinggi sekali tuh ya angka putus sekolah yang ada di Jawa Barat. Ini adalah salah satu bentuk kebijakan Pak Gubernur Jawa Barat hari ini untuk supaya tidak membebani orang tua murid dan juga menjaga psikologis anak yang mungkin tidak bisa ikut tuh yang namanya study tour, ya kan? Jadi siapa kira-kira yang hari ini tidak terbuka matanya ketika melihat kejadian seperti ini? Sekian dan terima kasih. Nah nih, lihat nih para pelaku usaha ya, pelaku usaha pariwisata apapun itu kalian ya, buka mata hati kalian lah. Lihat yang seperti ini, kasihan si anak ini, sampai ibunya aja sebenarnya nggak mampu bayar ya, sampai nggak ikut pun terus tetap ditagih iuran atau uang study tour seperti itu. Apa nggak kasihan ya? Kalau menurut saya pariwisata itu selain dari study tour itu masih banyak kan ya. Tergantung promo-promo kalian saja. Masa harus tergantung dengan study tour? Lihat dong, masih banyak orang tua yang nggak mampu untuk bayar study tour. Loh, pikirkan baik-baik, jangan mikirkan perut sendiri. Iya teman-teman ya. Oke, lanjut. Salam logika. Dulu ketika ada Ini adalah ya kita dengarkan aja, kita play. rombongan study tour yang bisnya mengalami kecelakaan, sejak saat itu Kang Mul melarang studi tour itu tidak perlu diadakan. Nah, sekarang kalau ada orang yang ngadain hajatan, misalkan perkawinan, udah gitu menyebabkan kecelakaan sampai ada 3 orang tewas, terus hajatannya akan dilarang. Ya enggak lah, yang ngadain kan Kang Mul. Di TikTok yang belain Kang Mul begitu terorganisir dan masif. Dari polanya itu sudah jelas ada buzzer berbayar, nggak tahu dari agensi mana. Polanya sama ketika buzzer membela Mulyono. Mereka kirim pesan yang sangat kasar. Mereka serang fisik dan pribadi, dan mereka punya pertanyaan standar dan template. Memangnya kamu sudah berbuat apa buat negara? Percis Mulyono. Mereka itu menjijikkan. Kang Mul mempertontonkan kebohongan secara vulgar dan pede saja karena dia punya mesin buzzer. Habis Mulyono, terbit Mulyadi. Mereka berdua tidak malu berbohong dengan terang-terangan. Stop, jangan baper. Ini hanya di Konoha loh. Salam logika. Oke lah, itu tadi ya pernyataan siapa sih ini? Om ini ya, akunnya namanya Om Raden ini kah? Apa hubungannya teman-teman ya dengan kecelakaan ya di pernikahan? Pernikahan kan ya dengan study tour. Kayaknya nggak ada hubungannya. Kalau kecelakaan itu nasib sih ya. Tapi kalau pelarangan study tour karena orang tua siswa itu nggak mampu bayar tuh lain lagi Pak. Tolong. Lain ya teman-teman ya. Itu pembahasannya sebenarnya jauh sekali. Antara orang kecelakaan itu memang nggak disengaja. Orang yang nggak berharap yang seperti itu kan ya. Dan apa urusannya dengan yang nggak mampu bayar study tour atau larangan study tour karena memang nggak ada manfaatnya mungkin ya buat pendidikan, karena itu cuma liburan. Kalau liburan terserah orangnya, kalau di dalam perjalanan mereka kena kecelakaan atau musibah tuh lain urusan. Aduh gimana ya mau jelasnya gimana teman-teman kira-kira? Entahlah. Next. Ngawaler ka respon di saya teteh nya alhamdulillah kak Pak Deddy sing istiqomah sing konsisten ulah unggul kalinduan ulah daganginan ulah mundur sasiku ulah ngejat satunjang beas
dalam artian sok Pak tanjirkeun dalam rangka naon ngaranna nyaah karahayat anu leutik dan kamarin demo mah yakin Pak di pihak-pihak anu ngagaduhan kepentingan di pihak transportasi pariwisata. Tapi saya mah heran sebenarnya demo kamari teh teu aya hubunganana sareng budak sakola salaresna naon margina dari budak sakola mah studi tur teh ngan satahun sakali. Ari marenehanana eta milari acisna satahun sakali ti budak sakola hungkul atanapi kumaha. Mentak rada lieur saya mah Bandungan sing rada cerdas atuh. Sing rada cerdas ngabacana eta SE teh sapertos kumaha. Maaf saya nggak tahu teman-teman. Coba kalau teman-teman tahu silahkan untuk penjelasan dari abang ini apa sih? Saya benar-benar nggak tahu ini. Coba kita lihat komennya aja. Bener sih Akang eta, aduh, rata-rata memang bahasa Sunda ya. Lanjutlah. Deddy Mulyadi dan Jokowi itu sebenarnya sama saja, sama-sama media darling. Tapi penyebab mereka menjadi media darling itu berbeda. Kalau Bapak Jokowi dulu menjadi media darling karena dia terkesan merakyat. Kemudian dia masuk ke gorong-gorong. Tapi masuk ke gorong-gorongnya hanya menengok. Berbeda dengan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi itu menjadi media darling yang pertama karena kebijakan dia yang populis dan pro rakyat. Contohnya yaitu melarang wisuda yang bermewah-mewahan. Kemudian melarang study tour. Yang berikutnya adalah jalan kaki ke sekolah dan masih banyak lain. Walaupun kebijakannya itu kontroversial. Kemudian dari kapasitas mereka berdua banyak sekali perbedaan. Contohnya ketika Bapak Jokowi ditanya oleh seorang wartawan, jawabannya pendek-pendek dan terkesan seperti tidak menguasai permasalahan. Berbeda dengan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi ketika ditanya oleh wartawan, jawabannya selalu lugas dan rinci. Kenapa Deddy Mulyadi bisa seperti itu? Karena beliau sering berkeliling melihat keadaan yang sebenarnya masyarakat di bawah. Deddy Mulyadi dan Jokowi itu sebenarnya Ya mungkin beda karakter teman-teman. Kalau Pak Jokowi ya saya nggak tahu ya. Kita lihat komentarnya. Yang menyamakan itu orang-orang yang takut KDM jadi presiden membuat narasi gimana caranya rakyat menjauh dari KDM, itu intinya. Ya sih, ya enggak tahu. Saya memang nggak tahu tentang Pak Jokowi ya. Saya tidak mengulik juga. Oke, semoga KDM sehat selalu, amin. Amin teman-teman. Next. Kalau gratis yang bayar siapa? Apa pihak hotel atau pihak yang demo? Kena nih hook negatif saya di video. Perihal jika ini diaktifkan kembali oleh Gubernur Jawa Barat, studi tour untuk anak sekolah yang tidak mampu digratiskan saja. Kan nggak mau. Sudahlah bang, daripada abang berkomentar seperti ini di video saya, mendingan abang cek ulang, kaji ulang SK Gubernur perihal larangan studi tour untuk anak sekolah. Malahan saya bertanya-tanya sama penggelar aksi kemarin demo di Gedung Sate yang ingin mengaktifkan kembali studi tour untuk anak sekolah. Apakah mereka berangkat demo itu mengkaji ulang atau membaca ulang SK Gubernur perihal larangan studi tour untuk anak sekolah? Di dalamnya tidak tertera Gubernur melarang yang ingin studi tour pariwisata. Benar kan? Jadi kalau abang ingin melakukan studi tour pariwisata, silakan sewa bus pariwisata, silakan sewa hotel di tempat pariwisata, karena gubernur tidak melarang. Yang dilarang itu kegiatan sekolah melakukan studi tour dan dianggap menyusahkan orang tua murid yang penghasilannya kurang dari cukup bang, selalu dimanfaatkan sama oknum guru dan panitia penyelenggara. Ikut gak ikut kita tetap bayar, nggak ikut nilai ataupun rapot kita nggak dibagikan karena dibagikannya di tempat wisata. Jadi kalau ingin menggelar demo, apa konteksnya, dan di dalam konteks itu apa yang tertera, peruntukannya untuk siapa, urgensinya apa untuk masyarakat, kan gitu. Jangan ujuk-ujuk demo tanpa membaca SK putusan gubernur. Oke bang, salam santuy, salam sehat dari warga Jabar. Lupa. Nah itu tadi ya. Apa? Bentar.
Satu lagi, kenapa pas diterbitkan SK Gubernur perihal larangan studi tour untuk anak sekolah nggak pada demo? Kenapa baru sekarang demonya, Bang? Kalau gratis, Ya intinya itulah. Study tour itu berarti jadi hal wajib ya teman-teman. Kalau tidak ikut study tour, nanti rapotnya nggak dibagikan. Jadi belajar mulai dari awal, dari sampai akhir itu kalau nggak ikut study tour, rapot nggak dibagikan. Seperti jadi hal wajib. Padahal nggak ada urusannya tuh. Ya udahlah. Oke, kita lanjutkan. Turunkan Gubernur Jabar karena menyengsarakan pengusaha dan pejabat, tidak bisa korupsi lagi. Jika terus KDM bela rakyat cilik, kami loncat dari gedung ini. Apalagi kalau bini saya minta cerai dan saya nggak bisa nambah bini lagi. Saya menderita, nggak bisa buka tambang ilegal buat memperkaya diri, dan nggak bisa liburan ke luar negeri lagi. Turunkan Gubernur Jabar. Sarkas ini ya. Pinter sekali ini AI teman-teman. Demo kocak, pikiran dangkal.